Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ginur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Materi yang akan saya jelaskan yaitu siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem atau System Life Cycle atau SLC adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC sering disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Pengelolaan siklus hidup. Siklus hidup yang pertama dikelola oleh manajer unit jasa informasi dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Namun kecenderungan saat ini meletakkan tanggung jawab pada tingkat yang lebih tinggi ke lebih rendah. Yang pertama, eksekutif. Ketika sistem itu berpengaruh terhadap seluruh organisasi, Direktur Utama atau Komite Eksekutif mungkin memutuskan untuk mengawasi proyek pengembangannya ketika lingkup sistem menyempit dan fokusnya lebih operasional. Kepemimpinan akan dipegang oleh eksekutif ke tingkat yang lebih rendah. Lalu ada Komite Pengarah SIM. Komite pengarah adalah komite yang bertujuan untuk memberikan petunjuk, pengarahan, dan pengendalian yang berkesinambungan. Jika perusahaan membentuk komite pengarah untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputer perusahaan, maka dinamakan dengan komite pengarah SIM. Lalu kepemimpinan proyek. Tim proyek mencakup semua orang yang ikut serta dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Kegiatan tim diarahkan oleh seorang pemimpin proyek yang memberikan pengarahan selama berlangsungnya proyek. Tim proyek tidak berkelanjutan dan biasanya dibubarkan ketika penerapan sistem telah selesai. Tahap-tahap siklus hidup sistem. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Kedua, tahap analisis. Ketiga, tahap rancangan atau desain. Keempat, tahap penerapan atau implementation, dan yang kelima, tahap penggunaan atau use. Tahap perencanaan. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan. Yang pertama, menyadari masalah. Kebutuhan akan CBIS biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan elemen-elemen lingkungan dalam perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Setelah menyadari masalah, manajer mencari untuk mengidentifikasi letak dan penyebab permasalahan. Dalam hal ini, manajer memerlukan analisis sistem. Dan yang ketiga, menentukan tujuan sistem. Manajer dan analisis sistem mengembangkan suatu daftar tujuan sistem untuk memuaskan pemakai. Keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem. Kendala yang muncul baik dari lingkungan maupun dari manajemen perusahaan penting untuk diidentifikasi sebelum sistem benar-benar mulai dikerjakan. Kelima, membuat studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem. Jika suatu sistem dan proyek dipandang layak, diperlukan penelitian sistem secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan dasar yang terinci bagi rancangan sistem baru mengenai apa yang harus dilakukan sistem itu dan bagaimana sistem tersebut melakukannya. Analisis akan menyiapkan usulan penelitian sistem dan memberikan salinan tertulis tersebut kepada komite pengarah SIM. Terkadang disajikan secara lisan. Tahap analisis. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui. Tahap analisis sistem yang pertama mengumumkan penelitian sistem.
Dalam mengumumkan penelitian, manajer dapat menggunakan cara dengan berkomunikasi dengan pegawai tentang alasan perusahaan melakukan proyek dan bagaimana sistem baru akan menguntungkan perusahaan dan pegawai. 2. Mengorganisasikan tim proyek. Tim proyek yang akan melakukan penelitian dikumpulkan agar berperan secara aktif. Ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Pada tahap ini, analisis mengumpulkan dokumentasi dari sistem yang ada dan menambahkan dokumentasi baru jika dirasa perlu. Keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Menspesifikasikan secara tepat apa yang harus dicapai oleh sistem, yaitu kriteria kinerja sistem. Spesifikasi diambil sebagai kriteria kinerja jika tim proyek setuju bahwa hal ini dapat dicapai. Kelima, menyiapkan usulan rancangan. Manajer harus menyetujui tahap rancangan dan dukungan bagi keputusan tersebut di dalam usulan rancangan. Dan yang keenam, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Manajer atau komite pengarah SIM mengevaluasi usulan rancangan dan menentukan apakah akan menyetujui proyek atau tidak. Jika disetujui, proyek maju ke tahap rancangan. Tahap rancangan atau desain adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan. Langkah-langkah pada tahap rancangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Analisis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang dijelaskan dalam modul teknis. Kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis harus mengidentifikasi konfigurasi, yakni peralatan komputer yang akan memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan, dimulai dari identifikasi berbagai kombinasi yang dapat menyelesaikan tugas. Ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Untuk melakukan hal ini, analisis bekerja sama dengan manajer. Alternatif yang dipilih adalah yang paling memungkinkan subsistem untuk memenuhi kriteria kinerja dengan kendala-kendala yang ada. Keempat, memilih konfigurasi terbaik. Analisis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Kelima, menyiapkan usulan penerapan. Analisis menyiapkan usulan ini yang mengikhtisarkan tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan, dan biayanya. Dan yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Jika keuntungan yang diharapkan dari sistem melebihi biayanya, penerapan akan disetujui. Tahap penerapan atau implementation merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Langkah-langkahnya, yang pertama menerapkan penerapan. Manajer dan spesialis informasi sebaiknya memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Kedua, mengumumkan penerapan. Tujuan pengumuman ini adalah menginformasikan kepada para pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem yang baru dan meminta kerja sama mereka. 3. Mendapatkan sumber daya perangkat keras. Para pemasok menyiapkan usulan tertulis untuk bersaing mendapatkan pesanan. Kemudian usulan tersebut diterima dan dianalisis oleh komite pengarah SIM. Dan spesialis informasi memberi dukungan dengan mempelajari usulan dan membuat rekomendasi. Setelah disetujui, perusahaan akan melakukan pesanan. Keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Ketika perusahaan memutuskan untuk menciptakan sendiri perangkat lunak aplikasinya, programmer dapat menyiapkan dokumentasi yang lebih terinci yang hasil akhirnya
adalah software library dari program aplikasi. 5. Menyiapkan database. Dalam beberapa kasus perlu dikumpulkan data baru dan dalam kasus lain data yang telah ada perlu dibentuk kembali sehingga sesuai dengan rancangan sistem baru. Tugas ini dilakukan dan data dimasukkan dalam database. Keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Jika perangkat keras dari sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada, maka perlu dilakukan konstruksi baru atau perombakan. Ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Keduanya perlu dididik agar tahu peran mereka dalam sistem. Kedelapan, menyiapkan usulan cut-over. Proses menghentikan penggunaan sistem lama disebut cut-over. Ketika seluruh pekerjaan pengembangan hampir selesai, tim proyek merekomendasikan kepada manajer agar dilaksanakan cut-over. 9. Menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru. Bila manajemen menyetujui rekomendasi proyek, maka manajemen menentukan tanggal cut-over. Bila ditolak, maka manajemen menentukan tindakan yang harus diambil dan tugas yang harus diselesaikan sebelum cut-over dipertimbangkan kembali dan kemudian menjadwalkan tanggal baru. Dan yang ke-10, masuk ke sistem baru. Tahap penggunaan. Langkah-langkah pada tahap penggunaan yaitu yang pertama, menggunakan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap perencanaan. Yang kedua, audit sistem. Setelah sistem mapan, dilakukan penelaahan setelah penerapan oleh seorang jasa informasi atau audit internal. Ketiga, memelihara sistem. Pemeliharaan sistem dilaksanakan untuk memperbaiki kesalahan, menjaga kemukhtahiran sistem, dan meningkatkan sistem. Keempat, menyiapkan usulan rekayasa ulang. Usulan berupa dukungan dilakukan jika para pemakai dan spesialis informasi merasa bahwa sistem sudah tidak dapat lagi digunakan. Kelima, menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Jika manajer merasa perlu adanya siklus sistem baru, maka dibuat keputusan tentang kapan tahap perencanaan akan dimulai. Siklus yang baru dapat mengikuti pola rekayasa mundur, restrukturisasi, atau rekayasa maju. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.